Dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang diawali dengan perkenalan. Di kelompok kami ada Almelia, ada Andika, dan ada Keisha, dan juga ada Mutiara. Judulnya Tantangan dan Peluang Industri Pertahanan Indonesia. Abstrak. Tantangan dan peluang industri pertahanan Indonesia secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat mengembangkan suatu negara dengan memiliki pertahanan yang kuat dan juga kerjasama antar negara-negara yang maju menunjukkan keterlibatan dengan banyaknya kualitas tinggi, sehingga peluang-peluang yang dimiliki Indonesia sangat banyak untuk mempertahankan peluang industri pertahanan Indonesia. Masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama, dalam menjalankan negara, unsur pertahanan adalah hal yang tidak luput dari perhatian pemerintah. Setiap negara wajib memiliki pertahanan yang dapat melindungi seluruh sumber daya yang terdapat di dalamnya, termasuk warga negaranya. Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan, dan perlengkapan, dukungan administrasi atau logistik, ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, peran industri pertahanan yang merupakan peran vital dalam negara dapat menjadikan industri ini sebagai peluang yang bermanfaat dan berkelanjutan. Namun di balik peluang ada juga tantangan yang harus dilewati dan ditembus oleh para penggerak industri pertahanan. Selain memiliki aspek pengaturan dan kebijakan, industri pertahanan juga wajib memiliki aspek kelembagaan dan pendayagunaan industri itu sendiri. Dalam kriteria industri pertahanan juga memiliki kriteria khusus dalam menjalankan perannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 tentang pengelolaan industri pertahanan diantaranya merupakan bagian dari industri nasional dan tergolong dalam kelompok industri strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori yang digunakan saat ini adalah teori liberalisme, di mana liberalisme pada dasarnya menekankan pada kemakmuran dan stabilitas nasional, yang percaya bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang bisa diajak untuk bekerja sama antara satu sama lain. Kemakmuran dan stabilitas nasional itulah yang diyakini oleh para liberalis bisa dicapai dengan adanya kerjasama. Implementasi nyata dari teori liberalisme adalah ketika Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan ide untuk membentuk sebuah badan kolektif keamanan bersama yang pada saat itu disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB sebagai badan atau lembaga yang dapat menjaga keamanan dunia. Dari pembentukan LBB tersebut dapat terlihat bahwa kaum liberalis menginginkan agar keamanan dunia dapat dicapai melalui semangat perdamaian yang diperjuangkan melalui sebuah badan kolektif. Secara garis besar, terdapat 3 isu-isu dasar terkait liberalisme, yaitu yang pertama, pandangan positif tentang sifat manusia, 2, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan terakhir ketiga, yaitu percaya terhadap kemajuan. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB berhasil dibentuk sebagai wujud implementasi konsep keamanan bersama atau collective security yang merupakan salah satu perspektif liberalisme untuk mencegah terjadinya perang kembali dan menciptakan perdamaian dunia. Lalu teori liberalisme sendiri dipilih untuk mengajak pembahasan ini karena Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk mendapatkan peluang yang dinilai bisa menguntungkan aspek pertahanan Indonesia. Sebagai contohnya, ketika Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan, melalui prinsip kerjasama yang saling percaya dan menguntungkan, Indonesia dan Korsel telah menjalani berbagai program kerjasama seperti pembangunan kapal selam, pesawat T-50, dan pesawat tempur KFX atau IFX, dan kerjasama lainnya di bidang industri pertahanan. Selanjutnya adalah pembahasan. Definisi industri pertahanan adalah, menurut Edmund Bryan, industri pertahanan adalah suatu bisnis global yang pesertanya memproduksi, menjual, dan melayani teknologi senjata militer dan peralatan pelengkap
serta pula terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknik, produk, servis, bahan, peralatan, dan fasilitas militer untuk angkatan bersenjata di suatu negara. Memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat merupakan kebutuhan dasar bagi suatu bangsa dan negara. Indonesia harus memiliki tentara yang kuat dan angkatan bersenjata yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, serta harus mampu memenuhi kebutuhan alutsistanya dengan memproduksi sendiri persenjataannya di Indonesia, yang dilakukan baik oleh BUMN maupun BUMS. Selanjutnya ada peluang. Ada 2 peluang yang dimiliki industri pertahanan Indonesia saat ini, yaitu 1. Anggaran yang besar, 2. Kerjasama antar negara. 1. Anggaran yang besar. Dilansir dari Kontan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Kontribusi industri pertahanan mencapai 50% guna menjalankan rencana tersebut. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 25,95 triliun dan anggaran RKP tersebut, pemerintah akan melakukan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan industri pertahanan senilai 3,14 triliun. Investasi di sektor pertahanan juga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari program pengadaan senjata, misalnya kesepakatan pengadaan alutsista yang besar seperti kapal selam tidak hanya akan memperkuat pos pertahanan maritim TNI, tetapi juga menciptakan ratusan hingga ribuan lapangan kerja bagi penerima transfer teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan lokal dan pada akhirnya berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada kerjasama antar negara. Pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari skema kerjasama dan skema kerjasama yang saling menguntungkan merupakan salah satu kriteria industri pertahanan. Dan transfer teknologi dapat diwujudkan seiring dengan terjalinnya berbagai kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan beberapa negara maju yang memiliki teknologi pertahanan yang canggih. Contohnya kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Melalui prinsip kerjasama yang saling percaya dan menguntungkan, Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin berbagai program kerjasama seperti pembangunan kapal selam, pesawat T-50, dan pesawat tempur KFX dan IFX, dan kerjasama lainnya di bidang industri pertahanan. Lalu di ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM merupakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya adalah tantangan. Terdapat 2 tantangan yang dihadapi industri pertahanan Indonesia saat ini, yaitu 1. Terbatasnya teknologi, dan 2. Belum transparannya proses pengadaan. Yang pertama, terbatasnya teknologi. Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional menjelaskan bahwa teknologi di sektor militer saat ini sudah sangat canggih dan misi militer sangat berisiko apabila peralatan yang digunakan tidak memiliki spesifikasi sesuai standar dan kebutuhan, sementara produk dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknologi tersebut, yang menyebabkan hubungan yang sulit antara pelaku industri pertahanan dengan pelanggan lokal mereka, yang dalam hal ini adalah angkatan bersenjata, seringkali mengeluhkan kualitas produk lokal sehingga mereka membeli dari negara lain. Walaupun Undang-Undang Industri Pertahanan tahun 2012 mengatur pengikutsertaan perusahaan Indonesia dalam semua proyek alutsista dengan negara lain, transfer teknologi kepada pihak Indonesia yang terlibat, dan mengamanatkan bahwa kontribusi lokal pada produk jadi tidak boleh kurang dari 35%. Namun tidak semua negara maupun perusahaan produsen alutsista bersedia melakukan transfer teknologi secara penuh, sehingga menyebabkan sulitnya melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap negara maju. Yang kedua adalah belum transparannya proses pengadaan.
kurangnya transparansi dapat menciptakan kerentangan yang tinggi terhadap korupsi, terutama dalam proses pengadaan senjata. Menurut Karim, selama ini di Indonesia proses pengadaan alutsista masih belum transparan. Sementara transparansi perencanaan pengadaan alutsista dalam jangka panjang dibutuhkan oleh pelaku industri, sehingga industri dapat mengantisipasi kebutuhan produk pertahanan yang akan diproduksi dan digunakan oleh penggunanya. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada bandi dari Government Defense Anti-Corruption Index tahun 2015. Yang menurut indeks tersebut, Indonesia masih memiliki masalah di dalam pengawasan dan penegakan aktif bisnis milik militer, pengawasan pengeluaran anggaran, dan dalam sistem pengadaan senjata yang berarti sektor pertahanan Indonesia memiliki risiko korupsi yang tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat menjadi suatu kebutuhan dasar bagi bangsa dan negara, sehingga adanya skema kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan begitu, teori yang digunakan liberalisme pada dasarnya menekankan kemakmuran dan stabilitas. Industri pertahanan di Indonesia sudah sangat berkembang. Dengan begitu, tantangan yang dihadapi Indonesia memiliki risiko yang cukup tinggi, namun dengan adanya kerjasama antar negara membuat saling menguntungkan dengan negara satu sama lain dengan negara-negara yang maju. Berikutnya ada daftar pusaka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.